Welcome back teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat hyperlink di sebuah presentasi PowerPoint. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu hyperlink itu apa sih maksudnya. Nah, hyperlink itu adalah sebuah presentasi yang kita buat ketika teman-teman mengklik tombol yang telah dibuat teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya atau ke situs yang telah disetting teman-teman melalui hyperlink. Nah, bagaimana cara kerjanya? Stay terus di channel saya. Salam. Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan teman-teman adalah kita buka di menu PowerPoint ya. Di sini saya memakai PowerPoint 2010, kita buka. Nah, kemudian kita hilangkan garis yang satu ini ya. Misalkan di sini kita isi teks welcome ya, welcome. Kemudian teman-teman bisa mengubah background yang white atau putih ini ya dengan cara klik kanan di slide yang sudah kita buat, kemudian format background. Kemudian teman-teman bisa mengisi gradient fill ya. Silakan pilih warna yang sesuai dengan selera teman-teman ya. Bisa linear, bisa radial ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung teman-teman. Misalkan kita memilih yang seperti ini misalkan. Nah, kemudian teman-teman, kita akan membuat satu tombol di sini ya. Tombol untuk mulai ya, dengan cara klik di menu insert lalu shapes ya. Misalkan tombol pertama kita menggunakan oval atau bulat ya. Nah, untuk menghasilkan bulatan yang bulat, maka tekan di shift ya. Kemudian tahan lalu drag mouse-nya. Kemudian isi teks di sini bisa dengan cara menekan F2 ya. Misalkan mulai ya, kita isi mulai. Kemudian bisa teman-teman ubah ya. Yang pertama ubah jenis ukuran huruf, kemudian ubah jenis huruf ya, tergantung selera teman-teman. Kemudian bisa juga teman-teman mengubah warna fill-nya ya dengan warna yang disukai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat slide kedua ya. Slide kedua. Nah, misalkan seperti ini. Maka kita akan membuat dua tombol di bawah ini ya, di bagian bawahnya dengan cara di insert lalu shapes. Misalkan kita menggunakan tombol model seperti ini misalnya ya. Ini contoh saja. Ya. Teman-teman bisa memberikan variasi di shape-nya ya. Di shape yang teman-teman buat. Ya. Nah, misalkan kita memakai ini. Lalu atur posisinya. Misalkan kita isi di sini tulisan next ya. Kemudian teman-teman bisa mengubah warna fill-nya ya. Misalkan warna ini fill-nya atau warna ungu misalnya ya. Kemudian warna hurufnya bisa teman-teman ubah ya sesuai dengan selera masing-masing. Begitu juga dengan jenis fontnya teman-teman bisa ubah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita copy tombol yang sudah kita buat teman-teman. Kemudian kita paste ya. Caranya Ctrl D di keyboard sehingga tercopy secara otomatis. Kemudian kita posisikan di sebelahnya ya. Kita akan memutar tombol yang satu ini ya sehingga berhadapan ujungnya ya, dengan cara klik di shape yang sudah kita buat, kemudian masuk di menu format dan kemudian rotate. Silakan pilih yang flip horizontal. Nah, kita isi di sini misalnya previous atau sebelumnya. Nah, sudah. Kemudian kita selesaikan dulu membuat tombolnya teman-teman di semua slide. Misalkan kita memakai 3 slide, contoh ya. Nah, kemudian teman-teman kembali ke slide 2, lalu klik di salah satu tombol, lalu di keyboard tekan Ctrl dan klik tombol yang satu. Kemudian tekan Ctrl C atau copy, kemudian arahkan ke
slide yang baru dan pastikan di sini. Ya, sehingga tercopy secara otomatis. Begitu juga dengan slide ketiga ya. Langkahnya sama seperti di slide yang kedua tadi. Ya, tinggal teman-teman copy paste saja. Ya, jika misalnya ya, jika tombol yang teman-teman buat ya menggunakan tombol model yang sama. Tapi ketika menggunakan tombol yang berbeda, teman-teman bisa memasukkan lagi variasinya di save ya. Di sini saya memakai model tombol yang sama ya, untuk contoh saja ya. Kita pastikan di sini. Nah, misalkan teman-teman di halaman 2 ya, di halaman 2 ini di slide yang kedua kita isi dengan pembukaan ya. Misalkan saya coba copy paste saja dari internet ya. Ini karena contoh. Misalkan kita isi di judulnya adalah proposal kegiatan. Nah, misalkan ini proposal kegiatan. Nah, kemudian kita isi penjelasannya di bawah. Ya. Kita copy lagi dari sumber filenya. Nah, sudah kita pastikan ke halaman yang sedang kita buat. Nah, ini oke. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan ukuran hurufnya ya, sesuai dengan besar slide-nya. Nah, kemudian di slide yang ketiga kita akan mengisi teks yang selanjutnya. Ya, misalkan kita isi judulnya adalah struktur proposal kegiatan terbaru ya 2020-2021. Nah, kita pastikan ke sini. Kemudian pilih ini ya, tergantung selera teman-teman. Ya, kemudian kita posisikan di bawahnya penjelasannya ya. Nah, ini misalkan. Nah, kita pastikan lagi. Ini karena contoh teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan mengisi ini dengan slideshow yang dibuat oleh teman-teman atau materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Nah, kemudian sesudah ini kita akan masuk ke slide yang selanjutnya. Sama seperti yang tadi teman-teman. Silakan buat ya. Misalkan kita ambil satu contoh saja ya. Kemudian pastikan di halaman yang sudah kita buat. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman kita buat slide yang selanjutnya. Di sini kita akan membuat 3 tombol ya. Kita akan buat 3 tombol teman-teman. Ya, misal di menu insert kemudian saves. Misalkan kita memakai bentuk atau font yang berbeda ya. Misalkan kita memakai yang ini misalnya. Nah, silakan isi teks di sini teman-teman. Back, misalkan ya, ini contoh aja. Kemudian kita duplikat ini, atau bisa juga teman-teman mengubah ke model yang lain. Misalkan kita menggunakan ini ya, bulatan. Nah, misalkan kita isi di sini kembali ke halaman awal ya, contoh ya. Nah, kemudian di tombol yang satu kita bisa mengubahnya atau membedakannya. Misalkan kita memakai ini ya,
Di sini misalnya kita isi dengan keluar ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ya. Kemudian kita posisikan biar rapi dia. Kita atur posisi. Ya, sudah. Nah, teman-teman bisa mengubah masing-masing fill ini ya dengan selera teman-teman. Misalkan kita memakai warna ini, kemudian di exit kita memakai warna merah misalnya ya. Nah, kemudian seperti yang tadi teman-teman bisa mengubah background ya. Teman-teman bisa mengubah background dari slide yang sudah kita buat. Di mouse klik kanan, kemudian format background, lalu gradient fill, lalu preset color ya. Teman-teman bisa atur ya sesuai selera. Nah, udah. Ya. Kemudian begitu juga tampilan ketiga, teman-teman bisa mengubah backgroundnya ya, biar kelihatan cantik. Dan begitu juga yang terakhir ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Kemudian di background yang terakhir juga bisa teman-teman ubah ya sesuai dengan selera, bisa juga tidak diubah ya. Ketika teman-teman ingin membuat tampilan presentasinya cantik, maka bisa diubah. Nah, langkah selanjutnya teman-teman adalah kita akan mengatur tombol yang sudah kita buat ini ya, tombol yang sudah kita buat ini agar nanti ketika kita melakukan presentasi kita akan mengklik tombol itu dan akan muncul halaman selanjutnya atau halaman sebelumnya. Nah, misalkan di tombol mulai ya. Kita masukkan di sini hyperlinknya dengan cara klik di menu insert, kemudian action, lalu di sini pilih hyperlink to next slide. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian di halaman kedua kita akan atur tombol ini ke halaman berikutnya dan tombol yang sebelahnya ke halaman sebelumnya ya. Kita atur ini dulu halaman berikutnya, maka tetap di menu insert, kemudian action, lalu hyperlink to next slide ya. Begitu juga dengan ini ya, previousnya teman-teman masuk di menu insert, lalu action, lalu hyperlink to first slide ya, kemudian oke. Nah, di slideshow yang ketiga, teman-teman atur juga ya, insert di sini, kemudian action, lalu next slide. Kemudian di sini juga kita akan mengatur action, kemudian previous slide. Begitu kita lakukan sampai halaman yang terakhir ya. Nah, sudah. Kemudian di halaman terakhir teman-teman ada 3 tombol yang sudah kita buat. Misalkan di tombol yang back ya, tombol back ini
Kita ubah warna hurufnya, kurang kelihatan. Nah, iya. Nah, misalkan di tombol back ini teman-teman, ya, kita akan masukkan hyperlink di sini, ya, di slideshow yang terakhir, ya, dengan cara insert, lalu action, lalu kita pilih slideshow-nya. Nah, kita pilih misalkan preview slide, ya, sehingga nanti akan ketika kita tekan dia akan muncul halaman sebelumnya. Nah, kemudian kembali ke halaman awal. Tombol ini kita fungsikan agar nanti ketika teman-teman mengklik tombol ini, maka secara otomatis akan kembali presentasi ke halaman yang paling awal, ya. Maka klik di save yang sudah kita buat atau tombol yang sudah kita buat, kemudian insert, lalu action, ya, kemudian masuk ke first slide. Nah, kemudian di keluar kita akan buat hyperlink juga di sini adalah, nah ini Enso, ya. Nah, sudah, kita coba. Nah, kita coba klik di luar yang merah. Nah, teman-teman, untuk menghindari ini agar tidak bisa diklik di luar tombol yang sudah kita buat, agar fungsinya berfungsi dengan normal, maka kita kembali ke halaman yang sudah kita buat. Teman-teman masuk ke menu slideshow, ya, kemudian setup slideshow, kemudian pilih yang full screen, ya, kemudian oke, ya, kita coba, ya. Tadi di luar teman-teman ketika kita mengklik, maka secara otomatis, ya, slide-nya akan berubah, ya. Nah, sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah atur di setup slideshow-nya. Nah, kita harus menekan yang ini, baru bisa ke halaman selanjutnya, ya. Nah, itu, ya. Kemudian kita tekan back. Nah, kemudian misalnya previews. Nah, itu teman-teman, ya. Kemudian next. Nah, kemudian tadi kita sudah buat ini teman-teman, di tombol ini sudah kita buat kembali ke halaman awal, maka kita coba arahkan, ya. Kita tekan, maka dia kembali ke halaman awal, ya. Kemudian ketika teman-teman sudah membuat tadi hyperlink di keluar, maka secara otomatis ketika teman-teman mengklik yang ini, yang merah ini keluar, maka akan berakhir slideshow kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Ya, demikian saja teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau masih ada keraguan, ya silakan masukkan pertanyaan teman di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe, ya, karena subscribe itu gratis dan agar channel ini berkembang dengan baik. Salam sehat.